pilihan kan di tangan kita, jadi kita jangan ngambang. Jadi kalau memang kita nggak bisa, kita ngomong aja nggak bisa. Sorry Pak, kita nggak bisa. Tapi kalau kita bisa, kita all out dong. Kita kerja, kita tunjukkan. B ya, yang pelayanan terbiasalah untuk tidak diapresiasi oleh manusia. Popeye, empowering through sharing. Shalom teman-teman semua, welcome to Popeye, podcast pemuda Yes. And we are here empowering through sharing. Buat teman-teman yang menyaksikan Popeye, jangan lupa untuk subscribe di YouTube Yes Best World, Instagram bestyes.surabaya, TikTok yes.sub, dan juga Spotify Popeye. Nah, di episode kali ini teman-teman kita akan membahas tentang quiet quitting bersama dengan tamu spesial Cerere dan juga Pak Roy. Shalom. 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 Ya, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Cerere? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa, ya. Ini adalah sesepuh-sesepuh saya di media gereja ya. Senang sekali bisa ketemu sama Cerere dan juga Pak Roy. Satu kesempatan yang langka loh teman-teman bisa bertemu dengan sesama pekerja media. Mungkin Cerere dan Pak Roy kesibukannya apa sekarang? Ya, kalau aku kesibukannya masih tetap bekerja di bidang media ya. Ya. Nggak lain, nggak bukan ya, sama mencari Tuhan mungkin. Waduh, ya siap-siap. Kok Pak Roy? Kalau saya sekarang sih diberikan tugas untuk menjadi gembala media. Waduh. Tapi saya di belakang layar saja. Ada teman-teman yang luar biasa sama seperti Yogi. Waduh. Di Popeye ini. Saya mah cuman rempeyek ya. Oh, rempeyek. Rempeyek saya. Iya. Oke, nah kita akan membahas quiet quitting ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu, quiet quitting itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan sama Cerere atau Pak Roy? Menurut Cerere dan Pak Roy, quiet quitting itu seperti apa sih? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, quiet quitting itu lebih ke bagaimana kita sebagai pekerja atau bagaimana kita sebagai karyawan itu merasa tidak mau kontribusi lebih kepada perusahaan. Karena apa? Karena kita merasa juga tidak ada benefit yang kita dapatkan ketika kita itu memberikan sesuatu yang lebih. Kalau aku sih gitu ya Yok ya. Mungkin dari Pak Roy? Pak Roy. Nah kalau saya ini yang memang sekarang jadi banyak masalah di dalam gereja Tuhan. Kadang-kadang quiet and quitting ini ketika seseorang tuh diberikan sebuah tanggung jawab tapi kemudian dia kerjanya itu setengah-setengah, enggak dengan sepenuh hati dan sehingga akhirnya enggak maksimal. Nah yang ruginya itu nantinya sebenarnya bukan juga si orang yang melakukan ini, tapi kerugian sebenarnya terbesar itu adalah akhirnya institusi gereja. Oke. Nah kita sebelum kita masuk ke dunia pelayanan ya, karena quiet quitting ini kan viral ya Pak ya, itu di dunia pekerjaan. Kalau misalnya di pekerjaan sendiri, Bapak apakah pernah mengalami atau mengamati fenomena quiet quitting? Saya sekarang ini juga walaupun saya sebagai seorang gembala media pelayanan, saya juga kan masih ada bisnis. Ya. Jadi saya masih ada staff-staff saya. Dan banyak yang saya lihat juga memang para pekerja-pekerja sekarang itu yang kerjanya hitungan. Jadi dia hitungan, dia kayaknya jam berapa itu mau pulang aja dia. Jadi sepertinya kerja itu tidak dengan sepenuh hatinya, tidak sungguh-sungguh. Nah kalau saya juga tentu dulu juga saya sempat sebelum saya punya usaha, saya juga sempat jadi pekerja. Tapi ketika saya pekerja, saya kerja sungguh-sungguh. Kalau boleh semua, saya borong semua tuh kerjaan. Waduh. Luar biasa ini, beda. Multitasking ya. Iya dong. Multitasking sudah kecil ya, luar biasa. Kalau Cerere pernah nggak sih mengalami quiet quitting atau mengamati quiet quitting? Kalau saya sendiri mungkin tidak sengaja pelaku mungkin ya. Pelaku ya, tersangka. Bisa. Iya. Kayak quiet quitting mungkin lebih ke pekerjaan ya. Kayak kita dituntut lebih oleh atasan atau lead tanpa kita diberikan arahan. Mungkin itu yang membuat kita itu sedikit burn out. Jadi kadang itu yang jadi alasan kenapa teman-teman itu kebanyakan quiet quitting kayak gitu loh. Karena udah gak diberikan arahan, tapi semakin besar kapasitas yang harus kita kerjakan. Tapi kita gak mendapatkan istilahnya kayak benefit akhirnya. Nah itu yang membuat teman-teman karyawan atau mungkin kebanyakan orang
merasa burnout, jadi akhirnya kayak, oh aku meringan, lebih baik aku tidak menunjukkan talentaku yang sebenarnya, mending aku tidak menunjukkan skillku terlalu dalam kayak gitu, supaya aku nggak diminta A, B, C, padahal secara generalnya aku tidak diapresiasi atau aku tidak seperti itulah. Iya, jadi tanggung jawabnya banyak, benefitnya sedikit, ya kan? Iya. Tapi sebenarnya menurut kalian nih, quiet quitting itu bener nggak sih kayak gitu? Maksudnya menurut kalian kayak gimana pandangan kalian tentang quiet quitting? Kalau bagi saya, ketika seseorang itu diberikan sebuah tanggung jawab, kemudian yang terjadi itu kemudian dia quiet quitting, itu berarti integritas dia itu teruji di situ. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa orang ini dia itu enggak, mestinya kalau pada waktu dia menerima sesuatu pekerjaan itu kemudian dia merasa sepertinya dalam tanda kutip dia dipergunakan, dia harus gentle dong. Harus kemudian ketemu sama pimpinannya, kemudian ngomong, bicara seperti itu. Supaya integritas dia itu tetap terjaga. Bukan kemudian kerja dia, kemudian kerja cuma ya seadanya aja lah. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi kan maksudnya kalau tanggung jawab lebih kan kayak effortnya lebih, berarti kan ya wah capek banget dong Pak. Maksudnya kalau boleh lah dikasih bayaran lebih lah ya Pak ya. Iya. Kalau dari Cirere, menurut Cirere quiet quitting seperti apa? Kalau menurut saya sendiri, saya tidak mengiyakan ya. Benar kata Pak Roy, kayak kita kadang kalau memang merasa nggak sanggup, lebih baik bilang. Tapi kadang kan kita nggak dapat kesempatan. Dari namanya aja quiet quitting. Nah daripada quiet, mending sekalian quit. Ya, mendingan langsung resign ya. Iya, jadi Iya. sekalian. Jadi kita itu nggak suam-suam kuku kayak gitu loh. Iya, Antara hidup dan mati di tengah-tengah kayak gitu. Iya itu sih. Jadi emang kalau kerja ya harus all out ya. Apapun tanggung jawab yang diberikan harus tetap all out ya Pak ya. Betul, jadi artinya pilihan kan di tangan kita. Jadi kita jangan ngambang. Jadi kalau memang kita nggak bisa, kita ngomong aja nggak bisa. Sorry Pak, kita nggak bisa. Tapi kalau kita bisa, kita all out dong. Kita kerja, kita tunjukkan seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, ya kita ngomong nggak bisa. Jadi jangan kemudian ya itu quiet, kemudian quitting, diam-diaman kemudian. Iya. Saya sih relate ya dan quiet quitting ini karena saya sendiri tuh orangnya nggak enakan, nggak bisa ngomong enggak. Jadi kayak Yogi bisa kayak gini nggak? Ya deh boleh, iya saya usahakan kayak gitu. Nah big problemnya itu. Nah itu, ya mungkin teman-teman Popeye mungkin relate ya dengan rasa nggak enakan ini ya. Akhirnya kelabakan sendiri gitu ya. Baik, nah selain di dunia pekerjaan, quiet quitting ini juga terjadi di dalam gereja ternyata ya. Nah Pak Roy dan juga Cirere, apakah pernah melihat fenomena quiet quitting di gereja? Kalau saya sih di gereja itu banyak terjadi seperti itu. Tapi kembali lagi seorang pemimpin, seorang leader, dia harus punya kepekaan. Ketika dia melihat yang namanya pengerjanya, dia melihat yang namanya staffnya itu sepertinya kehilangan sesuatu yang namanya hilang dia punya semangat. Iya. Nah dia harus segera turun, kemudian dia rangkul, itu tugas namanya seorang pemimpin, dia harus pastoralkan, kira-kira begitu. Iya. Kalau Cirere? Kalau saya sendiri kebetulan karena dulu pernah membantu media banyak. Banyak ya? Banyak. Waduh sedikit curcol nih, boleh diceritakan sedikit pengalamannya sih? Bukan pengalaman. Ya boleh. Jadi kayak mungkin mereka tidak memprioritaskan pelayanan itu jadi hal yang memang urgensi untuk dikerjakan. Jadi misal bisa minta tolong untuk A, untuk bikin B kayak gitu. Tapi mereka alasannya adalah, oh ya aku masih bekerja, aku masih ada repot A, B, C kayak gitu kan. Nah di sana juga kadang itu kita kayak waduh ini ada tim tapi kok seperti tidak ada tim. Kan kayak gitu. Kerja kelompok, Kamu mereka merasakan? kelompoknya saya kerja gitu kan. Oh iya benar. Jadi kok kayak Iya. pernah merasakan deh. Iya. Relate. Oh, relate. Iya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya baik atau enggak juga kurang baik juga ya. Ketika kamu quiet quitting, kamu harus berpikir bahwa apa yang kamu lakukan itu berdampak untuk teman-temanmu atau berdampak ke pelayanan yang lain. Itu yang selalu saya bilang ke teman-teman. Boleh kok kamu nggak mengerjakan, tapi kamu berpikir nggak bahwa satu yang kamu tidak bekerjakan itu menghambat pelayanan teman-teman yang lain kayak gitu. Kalau
Kalau kayak gitu sih biasanya yang bisa kita lakukan sebagai leader, benar kata Pak Roy, kita harus bayar harga. Kita harus ajak mereka untuk growth bareng-bareng, untuk tumbuh bareng-bareng. Ya, jadi harus leadernya dulu yang mau diproses ya, sebelum kita mau orang lain kita proses, ya gitu sih. Memang campur tangan leader ini harus tetap ada ya Nah, Pak ya. itu yang saya lihat begini, Yogi. Ini butuh kejelian seorang leader dan sangat berbahaya sekali kalau seorang leader itu pendiam. Wah, ini karena yang namanya seorang leader, dia harus butuh komunikasi kan? Dia harus mengexplain kepada bawahannya apa yang harus kita kerjakan. Dan seringkali yang saya jumpai itu, yang terjadi itu kevakuman di dalam sebuah pelayanan sehingga membuat orang-orang bekerja itu tidak maksimal. Karena tidak di mentoring secara benar dari atas. Kemudian seperti hanya dilepas ya. Sehingga akhirnya yang terjadi, yang di bawah ini merasa, aku dijorokin nih sama dia nih, aku udah capek, dia gak ngerti saya gitu. Kok saya jadi tumbal ya. Nah, kok aku tumbal gitu, sedangkan yang lain kok sepertinya nih pilih-pilih. Kok sepertinya sana gak kerja, kok saya kok kerja. Kok saya sepertinya dilimpahkan, dimuntahkan ke saya semua gitu kan. Nah, itu yang banyak terjadi. Kerja seadanya, pelayanan Betul. seadanya juga. Padahal kita sama-sama gak dibayar loh. Nah itu memang satu beban ya, bukan beban sih, satu kenyataan ya, bukan beban. Kita sebagai pelayan Tuhan di gereja itu kan gak dibayar ya kan, kita pelayanan itu kan volunteer ya, dengan sepenuh hati. Tapi kadang-kadang tuh gak diapresiasi sehingga kayak ya wis lah kita pelayanan seadanya wis gitu kan, dijadwal dateng, gak dijadwal gak dateng kayak gitu. Relate gak Pak dengan kajian itu? Relate ya? Ya itu yang banyak terjadi juga yang saya katakan tadi. Jadi perlunya kita itu kemudian memotivasi mereka, memberikan semangat kepada mereka, memberikan pandangan-pandangan kepada mereka. Dan yang sangat fatal itu kadang-kadang yang bagian bawah ini sudah letih, lesu dan berbeban berat. Kemudian merasa dia compare dengan teman-teman yang lain kan. Oh ini gak kerja ini kok saya seperti ini. Ketika dia datang dia tanya sama pemimpin ngomong-ngomong. Sudahlah berdoa saja. Waduh, begitu sulit ya. Tapi selain tidak diapresiasi ya Pak ya. Saya kira juga apa sih faktor-faktor yang membuat kita sebagai pelayan Tuhan itu suam-suam kuku atau quiet quitting? Mungkin Cirere dulu deh. Jadi kalau dari saya sendiri itu belajar dari pengalaman dan lihat teman-teman, observe teman-teman adalah yang paling besar adalah perasaan, ya Pak Roy. Perasaan itu mempengaruhi, kita juga 100% masih manusia ya teman-teman. Jadi pesan saya sih untuk semua pendengar PPI ya, yang pelayanan, terbiasalah untuk tidak diapresiasi oleh manusia. Terbiasalah untuk fokus kepada Tuhan. Kayak mungkin kalau boleh menyelipkan sedikit ya, ada ayat yang Tuhan bilang di Kolose 3 ayat 23 kan, bekerjalah, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, dengan segenap hatimu, lah kalau hati kita lagi dongkol, hati kita lagi bete, bagaimana kita bisa menyerahkan pelayanan itu untuk Tuhan? Nah di situ ada hal yang harus kita bisa, baik lagi saya bilang seharus dewasa secara rohani ya. Kita pelayanan itu kita mau apa sebenarnya? Kita mau kasih untuk Tuhan atau kita mau show off ke orang-orang terdekat kita? Wow. Seperti itu ya. Jadi balik lagi yang harus dikoreksi itu sebenarnya bukan kita menunjuk, oh dia tidak mengapresiasi, oh dia nggak lihat pelayananku kayak gitu, tapi adalah motivasi kita untuk pelayanan ini loh apa? Kita udah dikasih kesempatan Tuhan untuk melayani, kita ambil responsibility atau tanggung jawab itu, tapi ketika kita sudah mengambil, kita minta lagi kayak, loh Tuhan, aku lo nggak diapresiasi sama teman-teman, aku tidak diapresiasi oleh leader, aku tidak diapresiasi oleh pendeta-pendeta, aku pelayanan ya dibiarin aja. Jadi yang harus di manage sebenarnya adalah hati dan pikiran kayak gitu. Kita datang di gereja, kita fokus sebenarnya kita lihat apa sih? Kita lihat, oh yang bawa firman gak enak, oh pemain musiknya bla bla bla, oh aku gak dilihat. Nah itu kan berarti kita kemana-mana pikirannya gak ke Tuhan. Nah jadi ketika kita datang ke gereja balik lagi, fokus manage semua, jadi satu itu ke Tuhan. Nah itu ya memang susah ya, namanya kita manusia, ngomong memang gampang ya. Iya. Klise ya sebenarnya. Sebenarnya ini kebenaran yang semua orang tuh paham. Betul. Tapi prakteknya ini loh. Kayak sekarang begini kan, Iya gimana tuh Pak? misalnya seperti sekarang begini. Iya.
Yang kelihatan itu yang di media ya. Yang kelihatan di Popeye ini adalah Yogi. Tapi yang tidak kelihatan yang di belakang-belakang ini gimana? Nah, Sehingga itu. akhirnya kemudian yang terjadi, yang dipuji misalnya Yogi. Waduh keren ya Popeye-nya. Tapi yang di belakang begitu kedengaran itu, nanti akan ngomong, kalau nggak ada gua juga nggak jadi. Boleh dong tepuk tangan buat editor, buat teman-teman media. Terima kasih atas kerja keras ya kan, atas dedikasinya. Sarang heo, sarang heo. Mumpung di Popeye ini ya, sarang heo luar biasa kalian ya. Iya. Nah kalau ini Pak, kalau misalnya tadi kan si Rere kan tentang motivasi gitu kan. Kalau menurut Pak Roy, selain tidak diapresiasi dan juga motivasi, apa sih yang membuat orang itu pelayanan jadi quiet quitting, jadi som-som kuku? Itu yang tadi juga saya melihat tuh begini, kalau orang itu kenapa di dalam pelayanan kemudian dia suam-suam kuku, quiet and quitting, itu karena satu yang pasti itu namanya kita manusia selalu mau diapresiasi, mau diberikan sebuah pujian siapapun dia. Nah itulah yang akhirnya kita ini tentu saya bicara kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan, kepada teman-teman semua pelayanan, para leader-leader. Belajarlah menghargai orang-orang yang di bawah kita. Jadi ketika mungkin ada sesuatu yang mungkin waktu kita melihat dia melakukan sesuatu itu bagi pandangan kita ini mungkin tanda kutip keliru. Jangan kemudian ketika mereka selesai kerja itu langsung kita sikat dia. Tentu kita tunggu dulu, oh sudah bagus, bahasanya harus kita atur dengan baik. Ini udah bagus semua, sudah mantap sekali, puji Tuhan sukses. Nanti next depan itu tinggal tambah ini. Jadi kan orang nggak merasa begini. Saya udah kerja susah payah, dia cuma tampil di situ. Setelah itu dia main protes. Nah itu yang membuat kita mengurangi lah ya. Mengurangi supaya orang itu nggak banyak mundur dari gereja seperti itu. Gitu ya. Jadi memang sebagai pemimpin itu benar-benar harus mengayomi lah anak-anak buahnya ya, diayomi. Iya. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada pesan-pesan dari Cirere dan juga dari Pak Roy? Kalau bagi saya tentu pesan kepada teman-teman yang menonton podcast ini, Popeye ini, saudara percayalah waktu saudara itu melayani, kita melayani seperti tadi apa yang sudah dikutip oleh Rere itu bahwa apa yang kita kerjakan hari ini itu kita harus bentengi hidup kita bahwa itu bukan untuk dilihat manusia. Tapi yang kita kerjakan ini dilihat Tuhan. Nah kalau kita kemudian membentengi hidup kita bahwa apa yang kita kerjakan hari ini semua dilihat Tuhan. Kita mulai dari gereja, saya percaya di dunia sekuler pun, ya di luar dari gereja. Kalau kita sudah menanamkan prinsip seperti ini, kita akan tarik ini keluar. Di dunia sekuler pun kita pasti berhasil. Pasti kita akan sukses. Karena kita sudah membentengi diri kita, apa yang kita kerjakan hari ini adalah untuk Tuhan. Jadi kita nggak diapresiasi sama orang lain pun, mau diapain nggak apa-apa lah. Yang penting Tuhan masih melihat kita. Itu sih kalau bagi saya. Kalau dari saya sendiri balik lagi yang tadi sudah saya katakan, terbiasalah untuk tidak diapresiasi, terbiasalah untuk tidak dilihat dan fokus cari Tuhan aja kayak gitu loh. Karena yang kita mau sebenarnya dalam pelayanan ini apa sih? Kita mau dikenal Tuhan, satu orang maksudnya dikenal Tuhan atau dikenal seluruh manusia atau diapresiasi semua orang gereja tapi Tuhan gak kenal. Kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin lagi pelayanan daripada quiet quitting, lebih baik kalian komunikasikan sama leader atau siapapun. Aku merasa kesulitan di bagian sini, aku merasa butuh bantuan di bagian sini. Dan teman-teman leader pun harus punya hati yang besar untuk kalian itu mau untuk support, tahu bahwa kalian itu leader, bukan hanya memimpin yang diktator mungkin ya Pak ya. Jadi kalian juga harus punya hati untuk melayani kayak gitu loh. Sebelum kalian sama-sama bawa tim kalian untuk melayani orang kayak gitu sih. Wow, terima kasih buat Cirere dan juga untuk Pak Roy. Sama-sama. Sungguh luar biasa podcast kali ini ya teman-teman. Apakah teman-teman diberkati? Kalau misalnya diberkati bisa komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk saksikan Popeye di YouTube, di Spotify, dan juga cuplikannya ada di Instagram. See you and God bless you. God bless you.
UPY, empowering through sharing.